Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channel Pojok Asuransi. Mari ngobrolin asuransi. Pada video sebelumnya sudah saya bahas tentang konstruksi jembatan LRT Longspan Gatot Subroto Kuningan ya teman-teman. Yang menurut pernyataan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo terjadi salah desain. Nah, lalu bagaimana risiko dari engineer yang merancang struktur jembatan tersebut? Apakah sebenarnya dia berpotensi untuk dituntut terhadap kesalahan di dalam proses perancangannya? Dan apakah ada mekanisme pengalihan risiko tanggung jawab tersebut berupa polis asuransi? Ikuti terus video ini sampai selesai. Di sini kita bisa melihat ada bagan hubungan antar pihak ya teman-teman dalam suatu proyek konstruksi. Jadi di sini ada pola hubungan yang bersifat perintah dan ada juga yang bersifat koordinasi. Contoh, konsultan perencana atau juga konsultan pengawas dalam hubungannya dengan kontraktor itu bersifat garis perintah, di mana kontraktor tentunya harus mematuhi segala sesuatu yang sudah dituangkan di dalam gambar rencana ya. Begitu juga pada saat pelaksanaan, setiap langkah yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari konsultan pengawas. Dengan demikian, jika terjadi segala sesuatu menyangkut kegagalan proyek dan setelah ditelusuri ternyata bukan kesalahan dari kontraktor, tentu ada pihak lain yang bertanggung jawab. Pihak yang berpotensi untuk bertanggung jawab itu adalah konsultan perencana ya. Misal di dalam konstruksi jembatan LRT itu terjadi kesalahan perhitungan desain, maka tentunya pihak yang paling bertanggung jawab adalah konsultan perencana yang menghitung desain dari konstruksi jembatan LRT tersebut. Nah, sayangnya di dalam polis CAR bahwa apabila ada kerugian atau kerusakan karena salah desain atau faulty desain itu tidak dijamin. Melalui kalimatnya yang jelas disebutkan ya di situ, the insurer shall not be liable for loss or damage due to faulty design. Nah, oleh karenanya, guna melindungi risiko tuntutan hukum bagi para engineer dalam kaitannya dengan bidang profesinya, mereka dapat mengikuti program asuransi yang bernama Professional Indemnity. Dalam insuring clause dari polis Professional Indemnity biasanya akan disebutkan sebagai berikut. This insurance cover legal liability of the insured for loss that the insured is legally liable to pay to a third party arising from any claim resulting from a wrongful act taking place during the period of insurance or after the retroactive date specified in the insurance contract, provided that such claim is first made against the insured during the period of insurance. Kemudian ditambahkan juga, the insurer will pay defense costs incurred in defending a claim deemed covered under this policy. Jadi di sini dikatakan bahwa asuransi ini akan mengcover tanggung gugat hukum tertanggung terhadap kerugian yang dialami sebagai akibat ia harus membayar kepada pihak ketiga karena tindakan salah ya, wrongful act yang dilakukan selama periode asuransi atau setelah tanggal retroaktif. Tanggal retroaktif ini adalah tanggal berlaku surut yang tercantum di dalam schedule polis. Tidak hanya itu, penanggung juga akan membayarkan biaya-biaya hukum atau legal cost dalam upaya melakukan pembelaan di depan pengadilan. Nah, teman-teman, di dalam polis professional liability juga dapat diperluas dengan sejumlah perluasan jaminan. Di antaranya, yang pertama adalah defamation. Defamation ini adalah fitnah atau pencemaran nama baik atau perbuatan merusak reputasi seseorang. Jadi dalam hal ini penanggung setuju untuk memperluas jaminan terhadap kerugian
karena tindakan pencemaran nama baik, ya, bisa dilakukan secara lisan atau istilahnya slander, bisa juga berupa tulisan atau libel. Dan terkait dalam hal ini adalah harus ada hubungan dengan profesi tertanggung itu. Namun biasanya penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap perbuatan pencemaran nama baik orang lain itu yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan. Selanjutnya, perluasan jaminan yang kedua adalah pre-claims assistance atau bantuan pra-claim. Nah, di dalam periode asuransi, jika tertanggung melaporkan keadaan tertentu yang nantinya akan berpotensi menimbulkan adanya tuntutan dari pihak ketiga, maka penanggung dapat melakukan upaya-upaya tertentu seperti investigasi klaim, ya, dengan biaya ditanggung oleh penanggung tanpa mengurangi limit liability di dalam schedule polis. Selanjutnya, perluasan yang bisa ditambahkan di dalam polis professional indemnity adalah intellectual property infringement atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Penanggung dalam hal ini setuju untuk memperluas jaminan dalam mengcover kerugian yang terjadi, ya, sebagai akibat adanya pelanggaran yang juga tidak disengaja terhadap hak kekayaan intelektual, dan ini juga harus ada hubungannya dengan aktivitas dari tertanggung itu. Perluasan berikutnya adalah loss of document atau kehilangan dokumen. Jadi penanggung itu dapat menjamin atau memperluas polis professional indemnity dengan jaminan di mana ada kerugian yang terjadi karena peristiwa kehilangan, kerusakan, atau kehancuran dokumen. Dan dalam hal ini tertanggung bertanggung jawab secara hukum dalam kaitannya dengan profesinya dia yang dijalani. Perluasan selanjutnya adalah run of cover. Apa itu run of cover? Jadi sangat mungkin ketika ada kejadian di mana tertanggung bertanggung jawab atas suatu tuntutan dari pihak ketiga, namun ternyata di tengah perjalanan ia sudah tidak bekerja di perusahaannya, ya. Misalkan dalam kasus perusahaan itu mengalami tutup operasi atau run off di situ, ya, sehingga tertanggung dalam hal ini sudah dinyatakan tidak aktif bekerja sesuai profesinya, maka jaminan polis tetap berlaku dan berlanjut, namun dengan syarat bahwa klaim yang muncul itu disebabkan oleh tindakan wrongful act atau tindakan salah yang dilakukan tertanggung itu pada periode sebelum efektif terjadinya run off. Perluasan lain yang dapat ditambahkan di dalam polis professional indemnity adalah discovery period atau periode penemuan, ya. Misalkan tertanggung tidak memperpanjang atau merenew polis, maka penanggung dapat saja memperpanjang masa coverage asuransinya, katakanlah sampai jangka waktu tertentu, ya, misalkan 45 hari sejak tanggal jatuh tempo perpanjangan polis tersebut tanpa adanya penambahan premi. Karena apa? Di sini polis professional indemnity sebenarnya menggunakan rezim claim made basis, di mana baik trigger claim, kemudian tuntutan yang muncul, dan selanjutnya pelaporan ke penanggung itu harus terjadi atau dilakukan dalam jangka waktu pertanggungan atau polis masih in force. Nah, dengan adanya perluasan discovery period atau periode penemuan, maka baik tanggal trigger claim, kemudian munculnya tuntutan dan pelaporan klaim dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu yang disebutkan di dalam periode penemuan tersebut. Misalkan 45 hari sejak tanggal akhir periode asuransi.
Baik teman-teman, untuk memperjelas dan memperdalam tentang cover dari professional indemnity, kita bisa melihat di sini ada simulasi klaim. Katakanlah tertanggung atau peserta asuransi professional indemnity adalah seorang engineer yang bertanggung jawab terhadap desain atau perancangan sebuah jembatan. Nah, pada saat proses pembangunan sudah dilakukan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor berdasarkan hasil perhitungan dan spesifikasi yang telah dirancang oleh tertanggung sebagai engineer. Namun ternyata konstruksi tersebut harus mengalami suatu kejadian di mana tentunya pemilik proyek atau owner akan mengalami kerugian karena harus membangun lagi minimal pada posisi di mana terjadi adanya kerusakan atau kerugian dimaksud. Contoh di sini kerugian keuangan yang harus ditanggung oleh pemilik proyek adalah mencapai 10 miliar rupiah. Nah, tertanggung atau si engineer ini sudah dilindungi program asuransi profesional indemnity dengan limit pertanggungan 5 miliar ya. Jadi limit pertanggungannya 5 miliar, tetapi di sini terjadi kerugian yang sebenarnya melebihi dari limit pertanggungan tersebut. Nah, pada saat proses tuntut-menuntut di pengadilan, hakim katakanlah menyatakan bahwa tertanggung terbukti melakukan kesalahan dan harus membayar ganti rugi katakanlah sebesar 8 miliar rupiah ya. Dari angka 10 miliar kemudian hakim menyatakan disetujui ganti ruginya atas kelalaian dari tertanggung itu adalah sebesar 8 miliar rupiah. Kemudian di sisi lain tertanggung juga harus membayar biaya pengacara dengan tagihan katakanlah 1 miliar rupiah. Jika dalam polis professional indemnity tertanggung terdapat limit biaya bantuan hukum sebesar 10% dari limit pertanggungan dalam schedule polis dan terdapat risiko sendiri atau deductible sebesar 5% dari limit pertanggungan, maka berapakah sebenarnya total penggantian kerugian yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung? Jawabannya dapat dilihat di sini ya teman-teman. Jadi yang pertama kita akan menghitung klaim manfaat utama yaitu 5 miliar rupiah karena ini adalah limit tanggung jawab maksimal dari perusahaan asuransi sesuai dengan yang tercantum di dalam schedule atau ikhtisar polis. Kemudian dikurangi risiko sendiri atau berarti 5 miliar rupiah dikurang 5% kali 5 miliar rupiah menjadi 4 miliar 750 juta rupiah. Kemudian yang kedua terdapat klaim biaya bantuan hukum atau legal cost yang di sini disebutkan limitnya adalah sebesar 10% dari limit pertanggungan utama atau 10% kali 5 miliar rupiah yaitu 500 juta rupiah. Sehingga dalam hal ini meskipun biaya pengacara itu sudah keluar sebesar 1 miliar rupiah, namun karena limit yang disebutkan di dalam polis hanya 10% dari limit pertanggungan utama, maka yang akan dibayarkan kepada tertanggung adalah sebesar 10% kali 5 miliar rupiah atau 500 juta rupiah. Sehingga di sini total penggantian kerugian adalah sebesar 4 miliar 750 juta rupiah, yaitu klaim manfaat utama ditambah dengan 500 juta rupiah, yaitu klaim biaya bantuan hukum, sehingga totalnya adalah berjumlah 5 miliar 250 juta rupiah. Demikian teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan tentang asuransi profesional indemnity, dan ini tentu hanya awal dari pembahasan tentang polis ini. Nanti saya akan mencoba membahas dari
sisi yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.